Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka gerhana ini tidak terjadi karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Disebutkannya itu dengan ungkapan ayatun. Nanti ayatun itu ada ayatun qauliyatun, ada ayatun kauniyatun. Ayat qauliyah yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu qauli, ucapan. Baik Al-Qur'an, demikian pula Al-Hadis. Salah satu lagi yakni ayatun kauniyatun. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Sifatnya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua tanda-tanda kebesaran tersebut mesti menjadikan diri ini bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita mendapatkan pelajaran karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panca indera. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan kepada kita pendengaran. Demikian pula wal basoro, dan memberikan kepada kita penglihatan, wal fuada, demikian pula akal atau hati. Selaras tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada dua, yakni ayatun qauliyah, demikian pula ayatun kauniyah. Ayatun qauliyah, maka itu mesti didapati pelajarannya itu dengan apa? Dengan pendengaran. Sementara ayat kauniyah, ayat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mesti diambil pelajarannya oleh al-basor, yaitu penglihatan. Diambil oleh pendengaran, demikian pula diambil oleh penglihatan, kemudian diracik oleh akal pikiran dan dirasakan oleh hati. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sifat daripada ulul albab di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya yazkurunallaha, yaitu mesti senantiasa zikir kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, demikian pula qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala janbihim, demikian pula dalam keadaan berbaring,
Bukan hanya sekedar yazkurunallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai terdapat ucapan apa? Berdoa, Rabbana fakina adzabannar. Wahai Tuhan kami, jagalah kami ini daripada siksa api neraka. Kenapa demikian? Apa keterkaitannya alam semesta ini dengan siksaan api neraka? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakannya. Allah mau berbuat apapun begitu, termasuk memasukkan seseorang ke dalam api neraka, itu bisa dilihat daripada ciptaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di luar diri kita, bukan hanya sekedar langit ya, kemudian bulan, matahari, bumi yang mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lupa terhadap diri kita. Di dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat ayat 21, bahwasanya pada diri kita, pada penciptaan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu terdapat juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, pada diri kalian itu terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Sampai di sana ada pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini menyindir kita. Apakah kita pernah memperhatikan kepada diri kita sehingga kita mendapatkan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa? Afala tubsirun. Hei, tidakkah kalian itu memperhatikan? Tidakkah kalian itu melihat pada diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Jadi pada diri kita ini terdapat jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengurus diri kita sendiri, maka itu tidak akan bisa, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir banyak yang menafsirkan. Pertama, bahwasanya pada diri kita itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya dilihat daripada rambut kita. Bukankah rambut kita dulu itu hitam dan kemudian sekarang menjadi putih? Pertanyaannya, siapa itu yang merubah rambut yang tadinya hitam menjadi putih? Bukankah keinginan kita ingin selamanya hoyong hideung we salamina, tapi da kumaha eta maka kawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita diciptakan dalam keadaan lemah, kemudian setelah lemah menjadi kuat kembali, menjadi kuat, setelah kuat maka menjadi lemah kembali. Kahoyong kumaha hoyong kuat we saterasna. Tidak, ini menunjukkan bahwa pada diri kita itu ada yang mengatur, pada diri kita itu ada yang berkuasa, pada diri kita itu banyak jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menjadi tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi, yaitu bisa berbicara. Tentang lisan, kalau kita mau memperhatikan banyak di Indonesia atau di dunia ini banyak yang disebut dengan bahasa. Awas, itu merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula warna kulit, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam sebuah tafsir disebutkan fi hayatikum wa mautikum,
dalam hidup kalian, demikian pula dalam mati kalian, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini, ya, bahwasanya dari hidup ini akan ada yang namanya kematian. Tidak dilihat daripada usia, begitu kan? Demikian pula tidak dilihat daripada situasi kondisi. Aya anu nuju nonton TV, aya anu nuju naik motor, gitu kan? Mau tua, mau muda, siapa di sana yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadirin menghidupkan. Apakah seseorang yang berusaha untuk bunuh diri pasti maut? Dia punya hutang begitu banyak, kemudian susah untuk dibayar, stres, naik ke seberang lantai, 10 lantai, gara-garagen manehna. Pertanyaannya, pasti maut? Cantang tuh, berarti di sana merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aya nu hayang rek maut, aya nu hayang maut, kalah kahirup. Stres, frustasi ku panyakitna gitu. Berusaha dia itu untuk bunuh diri, kagok. Minum baygon. Apa yang terjadi? Hirup geningan. Berarti siapa di sana itu? Ada apa di sana itu? Tentu saja ada yang disebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini. Demikian pula kalau kita mau teliti lagi darah, darah ya Pak. Sok ngalir teh, urang teh da ngalir atuh. Tapi pertanyaannya terasa tidak? Tidak terasa. Kabayang naon misalkan paru-paru, jantung ganeng gitu, sigana memual tiasa kulam. Tapi sok sanos naon teh ngalir, paru-paru jalan, jantung jalan, kulam gitu. Gitu kan? Demikian apalagi akal pikiran kita, Masya Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal. Dengan akal ini manusia bisa memenuhi apa? Memenuhi apa yang diinginkannya. Kalau seekor kucing dia merasa dingin, dia tidak bisa bagaimana merubah kondisinya, hanya insting saja gitu. Tapi manusia kalau misalkan merasa dingin, nyiptakeun acu, tiris keneh nyiptakeun jaket, tiris keneh di simbutan, tiris keneh di ruangan. Istimewa manusia itu. Demikian pula ketika kita berjalan, menempuh satu perjalanan dengan jalan kaki, capek, berpikirlah akal ini, gitu kan? Menciptakan sepeda, capek kene, urang nyiptakeun motor, capek kene ku motor teh, kapanasan kahujanan, nyiptakeun mobil, mobil macet, nyiptakeun pesawat, kereta api. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari siapa itu semua? Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teramat yang mesti kita pikirkan bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu besar berbanding dengan makhluk yang lain. Kita diciptakan seistimewa ini, istimewa. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Ada apa diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya? Berbeda dengan hewan penciptaan yang lain. Berarti kenikmatannya itu berbeda. Demikian pula penciptaannya pun berbeda. Berarti manusia memiliki tujuan yang berbeda. Di paparinan fasilitas anu sakitu istimewa teh ieu teh aya tujuanna. Apa tujuannya? Yaitu beribadah. Sebagaimana Quran surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Beda nyiptakeun manusia dengan hewan mah. Kalau hewan hidup untuk mati, tapi kalau manusia hidup untuk hidup. Akhir hidup manusia bukan mati, tapi akhir hidup manusia adalah hidup. Sementara hewan akhir hidupnya adalah mati. Mesti kita sadari bahwa hewan ketika hidup kemudian mati sudah
Tapi kalau manusia tidak demikian. Manusia itu hidup kemudian mati, maka akan dihidupkan kembali. Saur bahasa Sunda mah sato mah hirup teh keur maot keur paeh gitu. Sepaeh bilatungan. Tapi manusia kade manusia mah sanes ngan saukur bilatungan tapi bakal balitungan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu mengalami mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian itu kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian itu mati hadirin. Ya, mati yang disebut dengan mati ini adalah dalam keadaan nutfah, sperma, kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka di sana hidup, yakni pada 4 bulan ditiupkan ruh sampai sekarang kita hidup. Ini adalah hidup yang pertama. Setelah hidup yang pertama ini, dan kita dapat dipastikan bahwa kita akan mati, kemudian ini yang disebut dengan mati yang kedua, dan nanti kita akan dihidupkan kembali. Ini adalah hidup yang kedua. Jadi proses akidah yang lurus adalah mati hidup, mati hidup. Akhir hidup adalah hidup, bukan mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang kita rasakan kepada manusia itu, ya. Kalau seekor singa yang dimakan apa? Cukup daging gitu kan. Kalau seekor kambing yang dimakan apa? Cukup saja rumput. Coba kalau kita makan, apa yang kita makan? Anu jujukutan ayah, anu dadagingan ayah, dina sangu wae gitu, dina sapiring wae seurencangna. Sekali lagi, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berbeda, penciptaan kita pun berbeda dengan yang lain, fasilitas hidup pun kepada kita yaitu manusia sangat berbeda. Kenapa? Karena memiliki tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa hazibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu hanya sekedar main-main saja? Sekarang hidup kemudian mati, sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak demikian. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian juga mengira bahwa kalian semua tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Demikian pula di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36, ayah sabul insan ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia itu akan dibiarkan begitu saja setelah meninggal, setelah wafat? Atau tidak seperti itu. Akan ada yang disebut dengan hisaban wa jazaan, dihisab, demikian pula akan diperhitungkan. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan keberadaan ini akan diulang lagi nanti di akhirat. Makanya banyak orang yang mengira, apakah ketika sudah menjadi tulang belulang, hancur rapuh, tidak bisa dihidupkan? Justru yang mesti kita takjub, yang mesti kita asing itu adalah ketika tidak ada menjadi ada. Urang nu tadi teh aya jadi aya. Kan itu mah atuh leuwih gampang dihirupkeun deui mah. Nah, urang lagi ayeuna aya, ya tinggal diulangi deui gitu kan. Itu akan lebih mudah hadirin. Menciptakan manusia, demikian pula menghidupkan. Menciptakan manusia dengan menghidupkan manusia, pertanyaannya, lebih mudah mana? Lebih mudah menghidupkan daripada menciptakan. Begitu. Karena itu di dalam Quran surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah Allah yang telah memulai penciptaannya, tsumma yu'idu, dan Allah akan mengembalikan kembali. Sampai di dalam ayat disebutkan wa huwa ahwanu alai, dan itu lebih mudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
berupa ayatun kauniyatun, bukan hanya sekedar terjadi gerhana saja. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan akan kekuasaannya kepada kita. Tinggal pertanyaannya, telinga kita digunakan atau tidak, mata kita digunakan atau tidak, hati dan pikiran kita digunakan atau tidak. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat bisa untuk bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.